Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahu alazim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat karunia-Nya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, hingga nikmat bisa berkumpul pada malam hari ini yang berbahagia. Salat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya istiqomah hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, Abang, Adik, Om, Tante, dan seluruh kawan-kawan tetangga yang sudah hadir pada acara takziah guru kita, abah kita, ustadz kita, Ustadz Zulfar Bawazir, yang dalam keperjalanannya mungkin terutama saya pribadi cukup butuh waktu untuk mencerna ketika mendengar kabar beliau telah wafat. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bicara agar lebih berkah, mari kita dengarkan tauhid Rabbani yang insya Allah akan disampaikan oleh saudara Ustadz Syahid. Kepada Ustadz Syahid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu jamaah, masyarakat dan juga hadirin pada malam hari ini. Tentu rasanya masih seperti setengah percaya dengan, namun hal inilah menjadi salah satu tanda kekuasaan Allah dan bahwasanya kematian merupakan sesuatu yang pasti. Dan pada malam hari ini pula kita sama-sama untuk tazkirah bahwasanya semua kita akan sampai kepada titik itu. Dan selanjutnya mari kita dengarkan sambutan juga saksian yang akan disampaikan oleh dari pihak keluarga dari Syarif Bashan. Kepada Syarif dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Alhamdulillah Allah perkenankan kepada kita untuk masih merebut nafas iman dan Islam. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang senantiasa istiqomah di jalan dakwah ini hingga yaumul kiamah. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin Allahumma. Kepada para asatidzah yang kami hormati, Ustadz Ahmad Syaihu, Ustadz Marwani Amin, dan para asatidz sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta tamu undangan, keluarga, karib kerabat, dan semuanya yang menghadiri agenda takziah di malam hari ini. Saya Syarif dari yang mewakili atas nama keluarga Allah Yarhamhu Ustadz Zafar Bawazir, atas nama menantu ya, menantu dari beliau Allah Yarhamhu, ingin cerita sedikit ya. Ada satu hal yang menurut saya bisa kita petik hikmahnya untuk kita semua, bahwa selama ini yang
Anda rasakan setiap kali kami ingin minta sesuatu atau bantuan, nasihat dan sebagainya, yang Anda rasakan beliau berusaha untuk menyambutnya, berusaha untuk memenuhinya. Beberapa kali Anda pernah pergi ke tempat lain, baik di Makassar, di Banjarmasin, atau di tempat yang lain, dan kemudian Anda menyampaikan itu, dan kemudian beliau memberikan saran, referensi kepada Anda untuk diusahakan kalau bisa silaturahim untuk merebut ilmu dari beliau. Jadi beliau memberikan beberapa saran untuk bisa Anda silaturahimi. Dan ini subhanallah yang menjadi pelajaran buat Anda dan buat kita semua, bahwa di setiap langkah kaki kita, di setiap agenda pekerjaan ataupun aktivitas kita, kita usahakan untuk senantiasa mencari ilmu karena Allah. Kemudian yang kedua, pada saat beliau kita minta sesuatu informasi ataupun kebutuhan yang lainnya, beliau selalu berusaha untuk kita, untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Dan anak dengar dari para ikhwah yang lain pun juga demikian. Beliau selalu berusaha untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Dan tampak pada saat kemarin waktu sakit, meskipun kondisi beliau cukup payah, tapi pada saat tamu menghadiri atau menjenguk beliau, beliau selalu berusaha untuk tidak terlihat sakit. Nah, ini subhanallah, satu pelajaran yang bisa kita petik dari karakter beliau. Beliau selalu berusaha untuk menampakkan keceriaan dan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada yang lain. Ada banyak hal yang saya pikir tidak bisa kita sampaikan semuanya, dan ini cukup mewakili untuk menjadi bahan pelajaran kepada kita semua. Kami atas nama keluarga menyampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan jaza, atas kehadiran dari antum semua untuk memberikan doa maupun menghibur hati kami atas nama keluarga, dan memberikan banyak sekali bala bantuan baik moral maupun material kepada kami selama ini. Dan kami mohon, mungkin ada juga yang online, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, salah dan khilaf, dan jika ada urusan hutang piutang bisa disampaikan kepada kami. Mungkin itu saja beberapa hal dari kami atas nama keluarga. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Syarif Usai selaku perwakilan di keluarga. Dan mungkin juga pada kesempatan malam hari ini mungkin saya ingin sedikit menambahkan ya, dari sosok Ustaz Zufar ada beberapa poin yang beliau mengisi momen penting dalam hidup kami. Yang pertama, saat saya menikah, yang khutbah dan mendoakan adalah beliau, dan itu cukup terkesan bagi saya pribadi. Dan semoga ada banyak keberkahan pada pernikahan saya dan juga istri dan juga anak-anak kami. Yang kedua, saya nama anak saya Muhammad Qudsi Afiat juga hasil dari konsultasi dengan beliau. Dan karena semangat
yang kita perjuangkan adalah semangat pejuang Palestina. Dan saya pribadi ketika hadir di aksi, beliau berusaha berjalan paling depan dan sampai tuntas. Mungkin ini jadi inspirasi kita semua ya teman-teman, Bapak Ibu. Selama kita ada kesehatan dan kesempatan hadir di aksi, mungkin kelihatan sekali, tapi itu absen kita untuk memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Oke. Selanjutnya, mari kita dengarkan tausiah sekaligus doa nanti yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Haji Ahmad Syaiful. Pada Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, feedback dengan speaker. Apa? Feedback ini aja, Pak. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akharina minhum bihim wa huwa al-azizul hakim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Faqala sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min al-'ibad walakin yaqbidu al-'ilma biqabdi ulama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan sahibul musibah, dan kita doakan mudah-mudahan semuanya menerima kenyataan ini penuh dengan keridhaan dan kesabaran. Insya Allah kita semua yang hadir di sini menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan Allah yarham Ustaz Zulfar dan Ustaz Bawazi. Mudah-mudahan kita menjadi saksi bahwa beliau adalah min ahli khair. Insya Allah min ahli khair. Insya Allah min ahli khair. Karena interaksi kita sedemikian mungkin banyak. Saya kira kalau masing-masing diminta bercerita juga bisa menceritakan apa kebaikan Allah yarham Ustaz Zulfar Bawazi. Ya. Kemarin sudah diceritakan oleh Kiai Arwani Amin yang menceritakan di malam pertama, dan beliau sebetulnya orang yang terdekat. Jadi saya berharap beliau yang melanjutkan ceritanya. Ya, karena banyak cerita-cerita tentang almarhum yang masih ingin beliau sampaikan kebaikan-kebaikan. Insya Allah dalam kesempatan lain kali, insya Allah beliau akan juga menceritakan sebagai sebuah pembelajaran bagi kita. Juga para asatizah, ustazat yang lainnya, mohon maaf saya coba tidak sebut satu persatu tanpa mau mengerasa ta'zim dan hormat saya. Para tetangga, para mutarabbi, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya baginda Rasul mengingatkan pada kita, kafa bil mauti wa yusur, cukuplah kematian ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kita semua juga insya Allah akan mengalami kematian, betul. Ya, wajah-wajahnya kita mau wajah camat, ya. Salon mati, ya. Jadi menunggu giliran. Ya. Alhamdulillah kita tadi menyaksikan
Dari cerita Kiai Arwani bahwasanya Allah yarham Ustaz Zulfar Bawazir demikian nikmat dalam mengakhiri hidupnya, yang itu insya Allah menjadi petanda beliau ini husnul khotimah. Itu sebuah kematian yang diidam-idamkan oleh setiap kita. Menghadapi kematian yang betul-betul terbaik. Sehingga apa yang ingin didengar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhir hayat kita, sebuah seruan yang indah, sebuah seruan yang lembut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini semua seruan yang diinginkan oleh kita. Sebuah seruan, wahai hamba-hamba ya, yang soleh, yang tunduk senantiasa patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarilah. Diseru oleh Allah untuk kemari dengan penuh ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Betapa bahagia dan senang hamba yang dipanggil oleh Allah dengan sebuah suasana yang seperti ini. Apalagi lanjutan ayatnya mengingatkan fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hamba. Kalau udah masuk dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa dipastikan wadkhuli jannati, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu seruan yang diinginkan juga oleh kita saat mengakhiri hidup kita. Sehingga akhir-akhir kehidupan ini tentu yang perlu kita jaga adalah bagaimana menjaga diri kita agar kita berada dalam kebaikan. Karena kita melihat bahwasanya kematian ini walaupun sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jadi vonis tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa, yang bernapas pasti akan mengalami kematian. Tetapi yang menjadi rahasia, yang kita nggak tahu kapan dilaksanakannya adalah eksekusi kematiannya yang kita nggak tahu kapan. Ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jika di akhir surah Luqman pada ayat 34 Allah mengingatkan pada kita, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada orang yang mengetahui di bumi mana dia akan mengalami kematian. Ada orang yang sudah mempersiapkan ya pemakamannya di Karawang, ya ada pemakaman umum yang sedemikian rupa dipersiapkan, tapi ternyata meninggalnya nggak di sana. Ya kalau jasadnya masih diketemukan bisa dimakamkan, ini jasadnya bahkan kadang bisa juga menghilang. Ya kalau ternyata beliau terkena musibah dan sebagainya nggak bisa ditemukan dia hilang. Ya. Nah, jadi ini yang harus kita sadari bersama, bahwa semua kita adalah akan mengalami kematian. Dan ini yang seringkali justru lupa, manusia ini kurang mempersiapkan diri menghadapi kematian. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan peristiwa hari ini kita bertakziah, ini mengingatkan pada diri kita semua, bahwa kita semua akan mengalami kematian, dan dengan itulah kita harus mempersiapkan diri dengan amalan-amalan terbaik saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panggil dengan seruan yang lembut dan sangat indah. Ya. Inilah yang pertama yang ingin saya ingatkan khususnya pada diri saya. Nah yang kedua, kita memahami dari kehidupan Allah yarham Ustaz Zulfar Bawazir ini adalah seorang dai, ya, seorang murabbi yang banyak kesaksiannya begitu semangatnya beliau di dalam berdakwah, dalam mengajak orang pada kebaikan. Nggak kenal Allah. Kemarin anaknya mengingatkan bahwa beliau sering meninggalkan keluarga, ya. Tapi ternyata buah dari apa yang beliau tinggalkan itu ternyata banyak
murid-muridnya banyak, mutarabbinya yang sedemikian rupa pernah bersentuhan dengan apa yang beliau dakwah. Untuk warga Antara, beliau ini baru pertama kali itu di jadwal pengajian hari Ahad pagi pekan pertama, dan sudah mengisi kemarin pertama. Tapi rupanya pada pertemuan pertama itu sekaligus pertemuan terakhir karena Allah panggil dengan kecintaannya lebih dulu. Nah, jadi itu bagaimana kehilangan seorang dai, ulama, kehilangan murabbi, ini adalah musibah besar bagi kita. Ya. Karena ilmu yang dimiliki Ustaz Zulfan belum tentu kita memilikinya, betul. Apa yang seringkali setiap mungkin menjelang penentuan hari pertama Ramadan dan hari pertama bulan Syawal, beliau bukan ikut mendengarkan dan melihat dari tayangan televisi. Beliau yang ikut langsung bagaimana dalam proses musyawarah dan memutuskan itu. Karena beliau salah satu yang paham, salah satu yang memiliki ilmu tentang hisab dan ru'yah itu. Nah sekarang siapa di antara kita yang memahami dan menguasai itu? Belum tentu ada di antara kita. Nah, ini makanya kehilangan ulama ini kita merasa kehilangan, ada ilmu yang hilang. Dalam hadis Rasulullah SAW, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim diingatkan pada kita, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan ilmu kepada seorang, ya, dan saat akan menghilangkan ilmu itu bukan kemudian menjadi orang yang berilmu itu tiba-tiba bodoh. Ya. Tetapi kemudian Allah akan wafatkan para ulama, para ustaz. Sehingga kalau tidak ada lagi para ulama, tidak ada lagi para ustaz, ya, maka ilmu itu pun akan hilang. Kalau tadi Ustaz Zulfan salah satunya menguasai ilmu hisab dan ruqyah, ya. Ketika beliau dipanggil oleh Allah wafat, maka belum tentu ada yang menggantikan. Nah itu maka mesti ketika orang ulama-ulama yang ahli hisab, ahli ruqyah meninggal, ya udah nggak ada lagi yang bisa menggantikan dan melanjutkan. Ya. Hatta idza lam yabqa alim, sehingga kalau sudah tidak ada lagi orang-orang yang alim, ya, siapa manusia yang akan menjadikan pemimpinnya? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia akan memilih ya seadanya, pemimpin yang seadanya. Siapa? Orang-orang bodoh. Bayangin orang bodoh memimpin. Ya. Kemudian ketika diminta fatwa, fa'afta bi ghairi ilmin, dia akan beri fatwa sekenanya aja, nggak berdasarkan ilmu. Apa yang terjadi? Kata baginda Rasul, fadallu wa adallu, akan terjadi kesesatan yang nyata di tengah masyarakat. Tapi karena ini adalah seorang pemimpin, kesesatannya bukan hanya untuk dirinya, tapi merata banyak yang terpengaruh oleh kesesatannya. Nah, na'udzubillah, maka itu harus kita antisipasi. Wafatnya ulama, wafatnya da'i, wafatnya murabbi, ini harus menjadikan semangat bagi kita untuk bagaimana kita bisa menggantikannya menjadi murabbi, menjadi da'i, menjadi ulama, sehingga bisa paling tidak, walaupun tidak sekali berbeliau Allah yarham, akan tidak upaya ini kita lakukan, kita mencipta kembali, ya, orang-orang yang bersemangat untuk mengkaji Islam. Munculnya mutarabbi, munculnya para muslimin yang semangat dengan semangat dakwah. Apalagi tadi bisa mendalami ilmu-ilmu yang beliau sudah juga tinggalkan kepada kita. Ini harus kita upayakan.
saling bahu-membahu untuk mencetak dai-dai, murabbi-murabbi seperti Allah Yarham Ustaz Zulfar Bawazir. Dan hari ini juga kebetulan juga di Bandung juga dilakukan tadi untuk mengingat pada kita ada haul Allah Yarham Kiai Haji Hilmi Aminuddin. Itu juga sebagai upaya untuk bagaimana mengingatkan harus muncul ulama-ulama baru, harus muncul dai-dai yang bisa melanjutkan perjuangan, harus muncul murabbi-murabbi baru yang memiliki kehandalan sehingga dakwah ini akan terus berkesinambungan dari waktu ke waktu, nggak pernah berhenti. Ini saya kira pesan untuk kita semuanya. Dan yang ketiga, saya kira ini dari takziah yang kita lakukan ini, kita ingin agar kita bukan hanya sekedar hadir untuk melayani, tetapi takziah ini kita mendoakan almarhum, menghibur keluarga, dan sekaligus kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan almarhum. Kemudian bertekad bagaimana meneruskan perjuangan Allah Yarham Ustaz Zulfar Bawazir. Dan kemudian kita berusaha untuk melahirkan tadi seorang alim yang baru, ulama yang baru yang bisa melanjutkan, dai-dai yang memiliki kemampuan, dan juga sebagai murabbi-murabbi yang handal. Kepada keluarga, saya juga ingin mengingatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tur ayat 21 yang tadi saya bacakan di awal, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan yang anak keturunannya mengikutinya dalam satu garis keimanan, itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah akan pertemukan dengan anak keturunannya. Oleh karena itu, khususnya pada anak-anak beliau, melanjutkan perjuangan apa? Dalam satu garis keimanan, karena itulah yang menjadi jaminan bahwa antum semua insya Allah akan dikumpulkan bersama Abah di dalam surga. Nah, ini yang mengungkapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim, kami akan pertemukan. Bukan surga itu bertingkat-tingkat, ya, nggak masalah, karena di dalam banyak hadis dijelaskan saat seseorang masuk ke dalam surga, maka seorang anak masuk ke dalam surga, dia akan mencari-cari orang tuanya, di mana orang tua saya. Rupanya tadi karena surga bertingkat-tingkat, sang anak melihat surga ayahnya di bawah surga dia yang lebih tinggi. Akhirnya sang anak mohon pada Allah, ya Allah, biarkan surga saya lebih rendah asal bisa bareng-bareng dengan orang tua saya. Kata Allah, nggak boleh. Kalau kamu mau bersama-sama dengan orang tua kamu, angkat derajat surga orang tua kamu ke surga kamu yang lebih tinggi. Kira-kira memiliki anak yang seperti itu senang nggak, Pak? Senang, ya. Mendongkrak, ya, kualitas tempat surga yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang diharapkan oleh Abah pada putra putrinya, pada keluarga. Antum masih kesempatan untuk bekerja, beramal di dunia ini, pertinggi tempat surga antum, sehingga nanti ketika dikumpulkan, insya Allah di surga yang lebih tinggi bersama Abah antum. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum yang bisa hari ini masih bisa berbuat, bisa bekerja, bisa beramal. Ya.
Tadi dalam sholat Isya, alhamdulillah, kita diimami bersama oleh putra bungsu Allah Yarham, ya, Maimun, ya. Ternyata luar biasa, bacaannya bagus, suaranya indah, dan mengingatkan bagaimana suasana yang akan terjadi di hari kiamat. فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الصاخة. Nah ini mudah-mudahan insya Allah anak-anak Abah insya Allah akan menjadi lanjut dan lanjut salah dakwah Abah Antum sehingga tadi semuanya akan bisa dikumpulkan bersama Abah di dalam surga yang lebih tinggi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk kita semua, saya kira ya kita mari ikuti perjuangan Ustaz Zulfar bin Ahmad Bawazir ini dengan kita bertekad tadi terus bersama-sama dengan dakwah, jadikan diri kita murabbi yang handal, jadikan kita dai yang handal sehingga dakwah ini akan terus berkesinambungan. Ya. Walaupun kita mungkin sudah meninggal dunia, tapi nilai-nilai dakwah akan terus dirasakan oleh anak cucu dan generasi-generasi kita ke depan. Itulah barangkali yang dapat saya ingatkan dalam kesempatan malam hari ini. Dan seperti halnya kemarin ada yang terhutang dari Ustaz Arwani Amin, itu belum menutupnya dengan doa. Maka malam hari ini rupanya beliau akan menutup ini dengan doa. Kalian bersyukur. Mana belum doa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita menunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Dan doa adalah pengakuan seorang hamba yang baik di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Pengakuan seorang hamba yang miskin, ya hati di hadapan Allah yang Maha Kaya. Pengakuan seorang hamba yang bodoh di hadapan Allah yang sekarang. Maka doa itu adalah inti dari ibadah. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita untuk berunda terjebak untuk segenap keluarganya, tidak lupa juga yang kemarin juga ikut memulasara jenazah yang sekarang beliau sedang sakit. Semoga Allah berikan kesabaran, berikan kesembuhan, dan Allah himpun pahala dan kesehatan untuk beliau. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ولمشايخنا ولإخواننا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا عبدك زفر الدواسي نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم فأكرم نزله، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه فإنك غفور رحيم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم تغمده برحمتك ولطفك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي. اللهم اشفي أبي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. اللهم حصنا أنفسنا وأموالنا وأهلينا وإخوتنا ووالدنا وأقاربنا بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعنا عنهم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم سهل أمورنا وقض حوائجنا وبلغ مقاصدنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة واكتب لنا السعادة واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز ويا غفار ويا كريم ويا ستار. أقم هذه الوجوه جميعا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Taihu dan juga Ustaz Arwani Amin yang telah memberikan kita taujih sekaligus doa untuk Ustaz Zufar dan juga orang tua kita yang telah mendahului kita. Dan semoga pada pertemuan malam hari ini mengingatkan bahwasanya jika salah satu dai atau seorang mujahid telah meninggalkan dunia, maka perlu kita ini terus melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di online maupun di lokasi, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran, atas perhatian, atas doa yang telah diberikan kepada Ustaz kita, guru kita, Ustaz Zufar Bawazir. Dan semoga kita maupun keluarga kita yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di hadapan Bapak Ibu ada hidangan, silakan dinikmati. Dari saya selaku MC
Mohon maaf kalau misalkan agak terbawa suasana ya. Karena bagi saya beliau sosok yang inspiratif dan masih sangat teringat sekali senyumnya beliau di masjid ya, kalau yang kita capai. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.